Wana-wana Rimalasti Kaing Iwang Pangdati Awan. Itu kakek-kakek ini berpesan, lebih baik Hafid menunggu lagi di motornya, tidak usah masuk, apalagi main center, karena main center di situ tidak boleh, kata. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat dan selalu dilimpahkan kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita dari kenalan, dan cerita ini dialami oleh Hafid dan temannya yang ketika itu main ke rumah temannya, ya, namanya Danu. Nah, Hafid ini sebenarnya orang Sumatera. Ketika itu dia kuliah di Jogja, dan kejadiannya ini sudah cukup lama, sekitar tahun 95-an ya. Nah, ketika itu Hafid ini main ke rumahnya Danu di saat liburan, dan biasanya Danu ini sering mangkal di seperti pangkalan ojek seperti itu ya, di daerahnya bersama dengan teman-teman. Dan di situ emang yang mangkal biasanya anak-anak muda bersama dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya yang sesama anak muda juga ya di kampung tersebut. Nah, ketika itu dia mengajak Hafid Danu ini untuk nongkrong juga di situ, dan biasanya mereka kumpul-kumpul itu kalau malam ya, duduk-duduk di situ. Kadang-kadang ada orang yang datang minta diantar kemana seperti itu, yang ngojek seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan utama mereka bukan ojek itu, tapi berkumpul, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, ini kejadiannya lokasinya di daerah antara Semarang ke Kendal ya, daerah wilayah daerah Kaliwungu. Dan Hafid ini tidak terlalu hafal, tidak terlalu tahu daerah situ, karena dia sebenarnya bukan asli orang situ. Nah, ceritanya di suatu malam ketika mereka kumpul-kumpul, itu ada pelanggannya, ada cewek perempuan yang lumayan cantik ketika itu mendatangi mereka dan minta diantarkan dan mau memakai jasa mereka ya, ojek ya, minta diantarkan ke suatu tempat. Nah, ketika itu Hafid langsung sigap ya, langsung berdiri, oh mana saya antarkan. Padahal Hafid tidak terlalu tahu lokasi tersebut, lokasi di daerah situ, tapi dia dengan berani mengajukan diri ketika itu untuk mengantarkan perempuan ini. Sedangkan yang lainnya tidak terlalu peduli ya, mereka kelihatan seperti istilahnya ogah-ogahan seperti itu. Nah, akhirnya Hafid pun langsung mengantarkan orang ini dengan motornya Danu ya, memakai motornya Danu, langsung diantarkan. Dan Danu ketika itu berpesan, oh, hati-hati Fit, awas jangan sampai tersesat, katanya. Dan dia sempat bertanya ke
perempuan ini, dia minta diantar kemana, jauh apa tidak. Perempuan ini ngomong tidak terlalu jauh, kata perempuan ini. Jadi kemungkinan mustahil orang akan tersesat, kata perempuan ini. Akhirnya Hafid pun mengantarkan orang tersebut dan mereka pun berjalan. Dan Hafid tidak terlalu ingat ya jalan-jalannya mana, yang jelas dia hanya mengikuti dan mengamati jalan tersebut, mengikuti petunjuk dari perempuan ini. Mereka dari jalan utama di wilayah tersebut belok ke jalan yang berada di tengah perkebunan. Jadi kanan kirinya ini pedesaan yang sepi, persawahan, dan banyak pepohonan di situ, banyak pepohonan. Tetapi Hafid ketika itu merasa tidak terlalu jauh dari lokasi dia mangkal tadi ya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka jalan cukup menyita waktu ya, yang katanya dekat, ternyata ketika itu cukup menyita waktu. Tetapi jalan ini mudah diingat sebenarnya, karena hanya berbelok sekali, lurus seperti itu, dan kanan kirinya persawahan dan perkebunan yang cukup luas. Akhirnya mereka sampai ke suatu tempat keramaian di situ. Jadi ada seperti pasar di situ, pasar yang lumayan ramai. Nah, di situ perempuan ini minta ditunggu ya, jadi turun di situ, dia masuk ke pasar tersebut dan Hafid disuruh nunggu di luar pasar tersebut. Hafid pun menunggu di situ ya. Dia sempat jalan-jalan di sekitar pasar itu dan melihat ke dalam, melihat keramaian pasar di dalam seperti pasar biasa, tetapi lebih ramai dari pasar-pasar di pedesaan ketika itu menurut Hafid ya. Jadi pasar-pasar di pedesaan ketika itu tidak seramai yang di situ, dan di dalamnya itu juga ada parkiran-parkiran yang dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan motor ya. Nah, akhirnya Hafid keluar lagi, dia duduk lagi di motornya. Di situ dia menunggu sambil membaringkan badannya di motor tersebut sampai tertidur ya. Jadi sampai tertidur di situ. Nah, di saat dia tertidur ini, beberapa saat kemudian dia terbangun. Jadi dia tidak ingat tidur berapa lama. Tiba-tiba dia terbangun, dan ketika dia terbangun, dia melihat kondisinya di situ sangat sepi ya, sangat sepi dan gelap. Dan tadi pasar malamnya tadi yang kelihatan terang dan sangat ramai, lebih ramai dari pasar-pasar malam yang dia temui ketika itu di Jawa. Itu sudah gelap semuanya, jadi tidak ada penerangan sama sekali. Tetapi Hafid masih bisa mendengar suara keramaian di dalam. Dan dia pun ketika itu Hafid pun bingung ya, antara pulang atau menunggu perempuan tadi. Dia takutnya perempuan tadi sudah pulang duluan. Akhirnya dia pun turun dari motornya dan mau mengecek ke dalam pasar lagi. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam pasar dan berusaha menyalakan senternya, karena di situ terdengar suara keramaiannya, ada suara kakek-kakek ya. Jadi suaranya ada, tiba-tiba ada muncul kakek-kakek di belakangnya. Kakek-kakek ini sangat tinggi dan Hafid tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi suaranya itu seperti kakek-kakek dan seperti
asma ya suaranya, seperti kakek-kakek yang seperti tertahan nafasnya, jadi suaranya sangat berat. Dan dia menegur Hafid ketika itu. Kamu dari mana mas, kata orang tua ini. Dan ketika itu Hafid mengatakan kalau dia sedang mengantar perempuan ke pasar tersebut dan menunggunya. Dan itu kakek-kakek ini berpesan, lebih baik Hafid menunggu lagi di motornya, tidak usah masuk, apalagi main center, karena main center di situ tidak boleh, kata orang ini ya. Nah akhirnya Hafid pun kembali ke situ, ke motornya, dan menunggu lagi sampai beberapa lama. Dan akhirnya perempuan tadi itu keluar dan menemui Hafid dan meminta diantar lagi pulang ke pangkalannya ya. Jadi dia mau ikut Hafid ke pangkalan ojeknya tadi. Akhirnya dia kembali lagi ke pangkalannya dan perempuan ini membayarkan uang ke dia, dan setelah itu dia pergi begitu saja. Hafid tidak tahu perginya kemana. Lalu Hafid pun kembali ke teman-temannya dan beraktivitas seperti biasa, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Dan temannya ini bertanya, Hafid tadi ngantar orang tadi kemana. Hafid pun menceritakan kalau dia mengantar perempuan tadi ke pasar malam yang ramai ketika itu. Dan teman-temannya pun penasaran, kok ada pasar malam ramai di daerah situ, perasaan di situ tidak ada ketika itu. Hafid pun menceritakan lokasinya di suatu tempat yang dia tahu ketika itu, dan temannya ketika itu tidak terlalu peduli. Nah besoknya, jadi uang yang didapat Hafid tadi itu cukup banyak ya. Ternyata perempuan ini membayar uang cukup banyak. Tidak biasanya ketika itu orang naik ojek itu bayar 5.000, 10.000 ya, kata Hafid di daerah situ. Untuk jarak sejauh apapun tidak sampai 15.000, di atas 15.000. Tapi ketika itu dia dibayar, di dompetnya itu ada uang. Waktu dia periksa yang dibayar perempuan ini sekitar 100.000-an. Nah beberapa hari kemudian kembali perempuan ini datang lagi ketika Hafid mangkal atau kumpul di situ bersama dengan Danu dan teman-teman yang lainnya ya, kembali mendatangi tempat tersebut. Dan temannya tetap cuek semuanya, tidak ada yang peduli. Hanya Hafid yang ketika itu langsung sigap, langsung berdiri. Bahkan dia berniat pengen kenalan dengan perempuan ini, karena perempuan ini sangat cantik ya menurut Hafid, lumayan cantik. Dan akhirnya dia antar perempuan ini, dan perempuan ini ternyata kembali ke tempat sebelumnya. Jadi ada seperti pasar malam yang ramai di situ. Dan ketika itu Hafid mengecek, sempat masuk ke di dalam keramaian tersebut, dan melihat-lihat cukup lama di situ. Jadi ada selain ada pasarnya, ada pertunjukannya ya. Ada orang yang bermain musik Jawa tradisional seperti gending dan lain sebagainya. Nah setelah dia puas melihat-lihat ke dalam, dia pun keluar lagi dan kembali di motornya. Di situ dia kembali baring lagi di motornya seperti sebelumnya, dan ketika itu dia kembali tertidur. Nah beberapa saat kemudian ketika dia terbangun,
dia melihat kejadian yang sama dengan beberapa hari sebelumnya. Jadi pasar itu terlihat gelap semuanya, tetapi masih terdengar keramaian di dalamnya. Dan Hafid pun ketika itu turun ya, dan dia berjalan pelan-pelan ke dalam pasar tersebut karena dia ketika itu pengen banget tahu apa sebenarnya yang terjadi, kok pasarnya kok lampunya dimatikan semuanya padahal orangnya masih seramai itu. Akhirnya dia masuk ke dalam karena sangat penasaran ya, mencoba menoleh-noleh dan mencari orang yang waktu itu menegurnya, dan ternyata dia melihat orang itu ada ya, tapi ketika itu dia sedang tidak melihatnya. Jadi pandangannya sepertinya orang ini seperti petugas security ya, kalau security atau penjaga pasar. Ketika itu dia sedang menoleh ke arah yang lain dan tidak memperhatikan Hafid. Jadi Hafid pun ketika itu bisa masuk ke dalam pasar dan dia pun mengambil HP-nya ya, bukan HP ya, seperti senter, lalu senter kecil yang zaman dulu sering dijual ya, besarnya seperti HP itu, dan biasanya ada tombolnya di samping kanan, di sampingnya itu. Nah, dia pun menyenter ke dalam. Nah, di saat dia menyenter ke dalam ini, dia sangat terkejut. Ternyata di pasar itu yang ramai itu bukan manusia ya, tapi binatang sejenis kuda, karena dia tidak bisa terlalu memperhatikan, tidak sempat terlalu memperhatikan apa itu, tapi sejenis kuda dan yang jelas binatang-binatang. Dan diantaranya Hafid sempat menyenter ke arah muka di antara orang-orang tersebut, dan itu kelihatan menyeringai seperti kuda. Jadi dia ketika itu langsung shock ya, karena kuda ini kudanya berdiri, tidak seperti kuda yang seharusnya berdirinya dengan 4 kaki tapi dengan 2 kaki. Hafid pun langsung berbalik arah dan senternya ketika itu menyenter ke arah parkirannya. Ternyata di parkiran itu banyak manusia di situ. Jadi yang tadi seperti motor dan lain sebagainya, kendaraan-kendaraan itu ternyata manusia-manusia yang di situ berdiri seperti kuda ya, dengan kaki dan tangannya ya. Dengan kaki dan tangannya hanya diam di situ dengan menunduk. Hafid pun makin shock ya, makin lemas, takut kenapa-napa juga. Jangan-jangan dia nanti karena nekat ke situ nanti dijadikan seperti manusia ini dan lain sebagainya. Dan ketika itu dia lemas dan jatuh pingsan di situ. Nah, beberapa saat kemudian menjelang pagi ya, jadi sudah agak terang, itu Hafid baru terbangun dan ternyata dia berada di area pemakaman ya, area kuburan. Dia pun langsung berlari menghampiri motornya karena sudah tidak ada apa-apa di situ. Dia langsung kembali lagi ke tempat awal. Dia masuk ke jalan tersebut, dan jalan tersebut ternyata jalan perkampungan yang sangat kecil. Yang sebelumnya waktu dia lalui lumayan besar ya, dengan perkebunan dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata jalannya cukup kecil. Dia ingat-ingat saja jalan yang sebelumnya dia lalui ya. Jadi di situ ada perkuburan yang lumayan kuno ya. Sepertinya bahkan sudah tidak dipakai lagi kuburan tersebut. Dan jauh dari perkampungan, beberapa saat dia naik motor itu baru ketemu perkampungan kecil, dan lalu sampai ke jalan besar ya. Lalu dia baru ke tempat dia mangkal tersebut, dan di situ
teman-temannya sudah tidak ada, hanya ada satu temannya, dua ketika itu, dua temannya di situ. Dan dia pun menegur Hafid, wah Hafid, kamu dicari Danu sama orang-orang tadi kok dikiranya hilang kamu, kata teman-temannya. Akhirnya beberapa saat kemudian teman-teman yang lainnya juga kumpul di situ, dan itu sudah menjelang subuh ya, sudah kalau matahari itu sudah mulai kelihatan dan malam itu sudah mulai terang ya, sudah mulai terang kalau di luar rumah itu. Dan akhirnya Danu pun menceritakan apa yang dialaminya. Dan di situ temannya sangat terkejut ketika Danu menceritakan perempuan cantik ya, perempuan cantik yang selama ini dia antar ya, ketika menceritakan ceritanya itu. Bahkan bukan Danu ya, siapa, Hafid. Bahkan Hafid sempat ingin kenalan dengan perempuan tersebut. Kata teman-temannya itu bukan perempuan cantik. Jadi temannya ini melihat yang selama ini yang datang ke tempat tersebut, yang mau ngojek itu nenek-nenek ya, nenek-nenek tua yang orang kalau anak muda biasanya kurang suka ya, karena kelihatan mukanya itu kelihatan kayak nenek-nenek yang cerewet dan sudah pikun seperti itu ya. Jadi kalau mau nganter itu mereka berpikir agak ruwet urusannya. Jadi mereka tidak terlalu peduli ketika nenek-nenek ini datang. Dan disitulah Hafid melihat sosok ini perempuan yang cantik, dan dia dengan senang hati mengantarnya. Dan ketika mereka mengecek lokasi yang lokasi tempat Hafid mengalami kejadian tersebut, ternyata lokasinya tidak terlalu jauh memang dari tempat tersebut. Seperti kata sosok yang diantar ini loh, ini sebelumnya ya. Jadi lokasinya kata dia kan tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Ternyata memang tidak terlalu jauh, tetapi tempat itu adalah pemakaman dan masuk ke dalam perkampungan kecil yang selanjutnya tidak ada perkampungan lagi, dan makamnya itu termasuk makam yang cukup lama. Wallahu a'lam. Ini cerita dari pengalaman orang ya, dari kenalan. Kejadiannya seperti apa saya tidak tahu dan tidak alami sendiri. Semoga kita bisa mengambil manfaat saja dari cerita ini, tidak perlu terlalu dipercaya kejadiannya seperti apa. Paling tidak setiap kita mau melangkah atau mau mengerjakan sesuatu, memang kita diharuskan berdoa dulu ya, sehingga tidak ada kejadian aneh-aneh yang dialami, terlindungi dari gangguan jin dan setan. Mungkin ini saja cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.